kalau misalnya pasien datang dengan keluhan, kita kenalin diri kita dulu. Kalau misalnya kita akan mengerjakan luka yang ada di pasiennya, terus setelah kita mengenalkan diri dan konsen, kita periksa dulu ini lukanya bagaimana. Kita kalau bisa dilakuin di foto dan dilakuin pemotretan, apakah lukanya ini harus ditangani atau enggak. Terus kalau emang harus langsung ditangani, kita evaluasi lukanya, lesnya ini gimana, apakah ada darah di dalamnya, apakah ada benda asing di dalamnya atau bagaimana. Terus kalau misalnya udah siap dievaluasi, kita lakuin tindakan di bednya, dipersilakan pasien untuk tidur. Nah kemudian sebelum kita periksa pasien kita siapkan alat-alatnya dan siapin diri kita terlebih dahulu. Yang pertama, alat-alatnya itu ada skalpel, terus ada pincet anatomis, fisiologis, gunting perban, ini klem lurus, klem anatomis, terus ada gunting jaringan, ada lidokain, ada povidone iodin, ada benangnya, terus ada kasa, sama ini spat 3 cc untuk lidokainnya. Kemudian siapin juga duk steril. Nah sebelum kita persiapin diri kita cuci tangan, terus pakai handscoon, pakai masker, dan pakai baju operasi dibantu sama asisten. Yang pertama kita bersihin dulu lukanya pakai povidone iodin. Ini misalnya ada kom di sini, kita buang ke bengkok. Ini harus di awal sih, di bengkok, terus masukin kom, terus kocok-kocok komnya, terus buang ke bengkok lagi, terus nanti baru masukin lagi povidone iodinnya. Terus kita ambil pincet anatomisnya, terus kita ambil kasanya, kita celupin, terus kita bersihin lukanya yang ini aja, jadi central to peripher. Kayak kalau udah kita tutup pakai duk steril. Pertama kita kasih dulu, kita suntikin dulu anestesinya pakai lidokain 2% sebanyak 3 mg atau 3 cc pakai spat. Pasien spatnya tuh steril, terus kita buka, terus dengan prinsip one hand, ini dulu pastiin gak ada gembung, kita aspirasi. Iya udah. Simulasikan. Yes. Terus kita suntik, injeksi pastiin yang ada lubangnya di bawah 45 kan ya? Oke. Ke kanan, aspirasi dulu, kalau nggak ada darah kita injek, terus angkat sedikit, pindah ke sisi yang lain, aspirasi dulu, injek, terus aspirasi, injek, terus lagi aspirasi, injek. Kalau udah dari lidokain, terus kita cek pakai pincet apakah rasa nyeri. Enggak dok, nggak kerasa Ya. Iya. Terus kalau udah kita ambil blade-nya. Nih blade-nya nomor 15 ya, jadi kita pakai pensil grip. Terus kita insist. Terus ini anglips itu ya? Iya. Kita pegang blade holdernya, terus pakai clicking buat fiksasi, meregangkan elips. Ini gimana sih? Iya, tidak kayak gini gitu. Mari set ke sini, terus lagi ke sana. Oke. Sumpah. Video pandangnya.
Iya, pakai balik deh. Nah, itu udah tajam. Itu udah tajam. Jujur enggak? Nggak tajam ya? Oke, udah membentuk alis. Alis ya. Oke. Sudah bentuk alis. Nah, diseksi dengan menggunakan scalpel. Oh ini kalau dia kan baru elips nih, dia belum dalam kan, kita dalamin lagi sampai kira-kira. Oh, kira-kira sampai jaringannya terlepas. Terus setelah dibentuk alis, yang dalamnya juga di insisi. Terus Ada dokter yang jalan-jalan kurang proses. Abis itu tuangin cairan nggak? Dituangin cairan nggak? Cairan apa? Buat bikin dalamnya. iya, yang harusnya Oh ada. iya harusnya. Abis itu baru dijahit. Iya Habis itu pokoknya baru sampai dijahit. Nggak pakai tampon ya? Nah, Kalau nggak ses ya? iya. Kalau berdarah banget baru pakai kayak tampon tampon dimasukin ke dalam jaringan. Abis itu baru tampon. apa ya tadi namanya? Yang dimasukin cairan dia, ICL. AICL Terus habis ini apa? atau nitras Udah artian. cuma ngejahit doang. Udah Cairan selesai. hemostat. Selesai. Habis jahit. Udah selesai. Hemostat, cairan hemostat. Bukan yang ACL berarti? Bukan AICL. AICL. Gerald. I'm sorry. Bahasa kurang aja. Kurang aja. Mantap. Jadi kita ngejahitnya tengah dulu, habis tengah, atas, baru bawah. Terus nanti mulai dari tengah lagi, Iya. tengah, terus nanti tengah lagi. Hah? Jadi ngejahitnya tuh nggak dari atas ke bawah gitu, tapi dari tengah, atas. Kan dia elips, jadi kan pokoknya deketin yang dari tengah dulu. Oh, jadi nggak sedekat itu? Enggak, ini kan nggak elips kan? Karena scalpelnya jamet. Iya, Karena nutup tapi yang terus tadi. tadi Iya, satu-satu satu-satu. ini. Iya, tengah dulu, tengah, atas, bawah, tengah. Tengah, atas, bawah, Enggak. tengah. Lurus kok. Gimana caranya kalau miring? Baru Gini ya. coba Atas, bawah, dilurusin tengah, dulu pikirannya. Ini kan tadi aku ngerjain yang ini dulu, terus yang ini, terus yang ini nanti ya. Gini, lu bayangin gini kan tadi yang lu potong. Tengah, set. Atas, set. Bawah, set. Nah, Set aja banget kakaknya. Lagi ke Konghucu dong. si bubu agama aja. Dia agamanya 5. Astagfirullahaladzim. 6 mungkin agamanya. Habis ini udah dipak tutup pakai kasar nggak? Ditutup ya? Kemarin kita nggak ditutup ya? Tutup. Oh ditutup. Tutup guys kemarin. Apa? Kayak biasa juga kayak kemarin itu. Heeh, kayaknya iya deh, kayak waktu kita zaman nggak tuh. Pakai kasar lagi. Oke. Gila banget sih. Jadi yang bener aja. Ini mau kirim ke dokter. Tahu Jar mau dikirim ke dokter aja, ayo. Ya menurut gue mau bikin mana aja. Jahat bu. Kalau misalnya udah dibuka terus sterilnya, terus diolesin salep antibiotik dulu, baru ditutup pakai perban baru lagi. Tutup dengan kasa tebal untuk menghindari bantuan, terus tutup pakai plaster. Asisten. Saya sibuk. Iya ya, kan gue asisten.
asisten boleh dilanjutkan pekerjaan Terus saya. kita bersih-bersih dulu pas handphone, cuci tangan, terus kita indikasi ke pasiennya untuk dikontrol 1 hari untuk melihat apakah lukanya ada terbuka dan ada perdarahan. Terus kalau misalnya udah 5-7 hari udah bisa kontak untuk angkat jahitan. Tapi kalau misalnya di tangan itu harus 10-14 hari baru bisa dibuka, dan di kaki kalau di telapak tangan dan kaki itu 14-21 hari baru boleh dibuka jahitannya. Terus oke. Makasih dokter.